Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wujudnya, kalau tadi kan wadahnya, konsep teorinya. Wujudnya apa? Tanggung jawab itu cinta. Orang itu bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Itu kalau dalam dirinya ada kualitas cinta. Itu saya kutip dari bukunya Levinas. Kata dia, aku akan mengatakan dengan sangat jelas, apa yang sebenarnya manusiawi itu adalah cinta. Dan jangan takut dengan kata ini. Dan aku serius, meskipun ada banyak hal yang membebani cinta. Atau saya bisa mengatakannya lebih tepat, lebih baik, tanggung jawab itu sebenarnya adalah cinta. Jadi bertanggung jawablah pada yang lain. Itu kalau pakai kalimat yang berbeda, cintailah sesamamu. Cinta tetap merupakan hubungan dengan yang lain yang berubah jadi kebutuhan. Transendensi dari yang lain, dari yang dicintai. Tetapi cinta melampaui yang dicintai. Dalam cinta ada kesinambungan antara kebutuhan dan keinginan, atau nafsu dan transendensi. Jadi ini intinya ya, semua yang kita jalankan dalam rangka tanggung jawab pada yang lain, itu bentuknya adalah perilaku mencintai sesama. Itulah dia orang baik. Oke, sebelum nambah quotes yang terakhir, tadi kan belum ya, tadi saya singgung sedikit. Jadi konsep semacam ini kalau dalam ilmu akhlak, dalam Islam, itu namanya isar. Jadi isar itu pengutamaan yang lain. Dan ini banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali contoh-contoh bagaimana umat-umat terdahulu itu mengembangkan perilaku isar ini. Mengutamakan yang lain, bukan dirinya sendiri. Kadang-kadang dirinya sendiri juga perlu. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Saya lupa kalau nggak salah Al-Hasyr ayat 9 atau berapa, nanti tolong dicek. Jadi mengutamakan yang lain meskipun dia sendiri juga penuh kebutuhan. Ini ayat ini turun, kalau nggak salah ada ceritanya. Biar saya cerita ya, terakhir-terakhir. Ada seorang sahabat Ansor namanya Abu Tolha. Jadi satu ketika ada dua orang tamu yang perlu makan. Sebenarnya tamu ini pertama yang menemui Rasulullah. Rasulullah kebetulan di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali minum saja. Akhirnya Rasulullah tanya pada para sahabat, wahai sahabat, ada tidak yang bisa memberi makan dua tamu kita ini? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Tolha ini. Abu Tolha ini sebenarnya ya orang miskin, tapi dia siap menjamu dua tamu ini. Dia jamu, pulang, tanya istrinya, wahai istriku, ada makanan apa? Tidak ada apa-apa, hanya ada makanan untuk bayi kita ini. Akhirnya sama Abu Tolha, sudahlah gini saja, bayi kita disusui saja sampai tidur, nanti makanannya disuguhkan pada tamu, kita pura-pura saja makan. Nah, akhirnya disuguh dua orang ini ya. Tuan rumahnya pura-pura makan, mungkin ya sambil kelondang-kelonding, tapi tidak ada apa-apanya. Nah, yang makan dua tamunya. Nah, setelah itu turun ayat ini, yang ada kalimat walau kana bihim khososo, yang di situ ada, di riwayatnya ada cerita bahkan Allah sampai tertawa, senang melihat perilaku sahabat Ansor ini. Nah, ini salah satu contoh yang disebut isar. Isar itu membuat kita dicintai Allah, dicintai sesama pasti, kemudian hidup jadi indah bareng-bareng dengan teman yang semacam ini kan enak, indah.
Di situ kita bisa merasakan nikmatnya hidup bersama. Nah, yuk kita mulai latihan ya untuk tidak egois. Karena hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang hanya kepentingannya saja, hanya kebenaran, kebaikannya saja yang dipedulikan, tidak peduli orang lain. Nah, ini dicontohkan kan sejak tadi saya bilang, sejak zaman Rasulullah juga banyak cerita-cerita yang konotasinya adalah pengutamaan yang lain. Bahkan ada satu cerita yang saya ingat itu, ada 30 orang ulama ini satu ketika mungkin melakukan perjalanan bersama, tapi roti yang mereka bawa ini tidak cukup. Waktu mereka menginap di tenda, rotinya cuma sedikit, tapi ini ada 30 orang yang perlu makan. Akhirnya diambil keputusan, gini saja ya, kita matikan lampunya, terus kita makan bareng-bareng. Terserah siapa nanti yang dapat roti ini, yang kebagian, yang tidak kebagian ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi akhirnya disepakati begitu, lampunya dimatikan, makan semuanya. Begitu lampu dinyalakan, rotinya masih utuh. Karena masing-masing menunggu biarlah temanku saja yang makan, aku tidak makan, tidak apa-apa. Akhirnya rotinya masih utuh. Yo, bandingkan dengan kalian misalnya. Ayo, aku ndak jamin itu yang ngomong belum selesai langsung sut-sut habis mesti. Nah, kalau mereka ndak. Oke ya, baik, itu contoh-contoh isar dalam kehidupannya Rasulullah. Penting kita hidupkan lagi hari ini ya. Jadi mengutamakan yang lain. Latihan egois. Latihan anti egois. Latihan egois itu latihan menang sendiri. Oke, jadi latihan untuk kamu kalau ndak gitu ndak bangun. Sejak tadi ngantuk. Ternyata ya belum ngantuk beneran. Saya keliru langsung paham. Jadi latihan untuk tidak egois. Mikir juga orang lain. Latihan mikir dari perspektifnya orang lain. Iya ya. Kalau saya maki-maki pikirannya dia, perspektifnya dia, kepercayaannya dia, mungkin dia sakit hati. Sebagaimana aku kalau kepercayaanku, pikiranku dilecehkan, dimaki-maki. Berarti aku tidak usahlah maki-maki. Tidak setuju ya tidak setuju saja, tidak pakai maki-maki. Nah, ini kemampuan seperti ini mungkin hari ini kita perlu banyak. Beda pilihan tidak masalah kok. Mungkin dia pertimbangannya beda, aku pertimbangannya beda. Tidak perlulah saling menyakiti, saling menyusahkan. Tidak perlu dengki. Gembira kalau yang kubu sana susah, atau susah kalau kubu sana sukses. Jadi kita nikmati hidup bersama yang penuh kepedulian antar sesama kita. Nah, ini nanti akan jadi, saya bilang tadi, kita akan dicintai Allah, kita akan dicintai sesama. Hidup akan jadi indah. Ini mungkin sebentar lagi kita akan mengalami betapa sumpeknya cara berpikir yang sangat egois ini. Apalagi tahun depan ketika sudah mau pilihan-pilihan presiden lah, pilkada dan lain sebagainya. Ayo latihan ya berpikir yang tadi, tidak sekedar love of wisdom tapi wisdom of love. Jadi kita bijaksana lewat jalur cinta. Baik, nah ini quote terakhir beneran ini, tidak apa-apa. Kata Levinas, iman itu bukan pertanyaan tentang ada atau tidak adanya Tuhan, tapi percaya bahwa cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak sekedar percaya Tuhan, tapi kita juga percaya pada cinta. Banyak orang yang tidak percaya dengan cinta, menganggap hidup ini ya kompetisi saja, menang kalah. Kalau dalam cinta tidak ada menang kalah. Jadi ini quotes dari Levinas untuk menyadarkan kita bahwa selain kepercayaan kita pada Tuhan, pada Allah, ya kita juga harus percaya pada kebaikan dan juga pada puncaknya kebaikan yang namanya cinta. Saya jelaskan seperti ini karena
Kadang-kadang kita itu karena khawatir kalah, khawatir dibohongi, khawatir dicurangi, akhirnya kita juga tidak percaya lagi dengan kebaikan. Lah kalau mereka curang Pak, kalau saya diam saja tidak curang, ya saya kalah Pak. Kita tidak percaya berarti dengan kebaikan. Lah kalau mereka bikin hoax terus Pak, kalau kita lurus-lurus saja, ya nanti kita tertelan oleh hoax itu. Jadi ya saya tandingi bikin hoax juga. Lah kalau saya, hati-hati dengan logika ini menunjukkan kita tidak percaya pada kebaikan. Tidak percaya kebaikan itu, kepercayaan kita pada Tuhan perlu dipertanyakan. Emangnya kita tidak punya Tuhan? Baik, ada lagi. Kalau ini hubungannya dengan yang lain tadi ya, kata Levinas. Kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain tersebut tentunya tidak lagi yang lain. Jadi sebutan orang lain sebagai orang lain itu kan karena kita belum memahami dia, kita belum meraih dia, kita belum dekat, belum merengkuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meraih dekat dengan dia, mana ada orang lain. Aku peduli dan siap melayani dia, dia pun peduli dan siap melayani aku. Akhirnya yang tadi hakikatnya kita itu berbeda, sekarang ya kita bukan orang lain sebenarnya. Kita orang sendiri, semua kita. Nah, jadi kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kalau masih menganggap orang lain, ya berarti memang belum memahami, belum menerima. Kalau sudah kita pahami, kita terima, orang lain ya sebenarnya sudah jadi orang kita. Sudah tidak lagi aku dan engkau, mungkin jatuhnya sudah kita. Jadi kita bangsa Indonesia, bukan aku dan engkau bangsa Indonesia. Karena kita sudah bukan lagi orang lain. Terakhir, ini sebenarnya mungkin agak tidak nyambung dengan yang tadi, tapi menarik kalimatnya, makanya saya bawa. Tentu saja kita tidak hidup untuk makan, tetapi juga tidak benar kalau kita makan untuk hidup. Yang benar apa? Kita makan karena lapar. Ya, ini yang saya sebut cara berpikir lateral itu ya, cara berpikir yang lihat dari sudut pandang berbeda. Kita dipaksa menjawab kalau hidup tidak untuk makan, berarti yang benar itu makan untuk hidup. Kalau versinya Levinas ya dua-duanya salah. Jadi tidak harus salah satu benar, salah satu salah. Jadi makan untuk hidup ya tidak benar. Yang benar makan itu karena lapar. Kalau tidak lapar ya jangan makan. Ngapain kamu makan? Tidak lapar kok makan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu tidak selalu dilihat tujuannya. Ada kalanya melihatnya dari sisi sebabnya. Jadi ya ini bagian dari teknik berpikir ya. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh pertanyaannya. Yang benar kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kita fokus pada untuknya ini kan, seolah-olah jawabannya harus ada untuknya. Padahal mungkin lebih pasnya karena kita makan karena kita lapar. Baik, ya ini satu tambahan saja cara berpikir yang menarik dari Levinas. Tapi intinya malam hari ini kita berkenalan dengan satu sistem etik yang peduli sesama, yang masuk langsung ke jantungnya filsafat, bahkan sejak definisinya filsafat. Tidak hanya love of wisdom, tapi wisdom of love. Dan filsafat pertama itu bukan metafisika, tetapi etika. Dan etika itu tidak tentang teori etik apa, tidak tentang
kesenangan, kebahagiaan apa, tapi tentang bagaimana sikap kita terhadap yang lain. Kuncinya kebaikan ada di situ. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.